Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atas juga teman-teman dari LSM, FMJ, juga dari yang BAIA, karena yang dari pengaduan-pengaduan yang ada saya telah terima dan saya turun ke lapangan. Ini juga banyak sekali. Salah satu contoh, banyak sekali masyarakat yang non reaktif maupun reaktif, nanti bisa dijelaskan kepada untuk keluarga yang di karantina. Dan selama ini memang saya turun ke lapangan. Sebetulnya corona ini adalah bukan penyakit lain. Corona adalah virus, dari zaman dulu sudah ada yang namanya corona. Saya tidak mengerti medis, tapi saya pernah membaca baik berita internasional maupun nasional, di mana sudah jelas bahwa persoalan ini banyak sekali terpilih yang di karantina. Semua masyarakat langsung dirapin, langsung di karantina. Tapi satu pun ASN maupun BUMN itu tidak ada. Dan kemarin juga ada kepala desa di Mojowarno. Kenapa ibunya meninggal, kepala desanya positif juga tidak. Di tempat saya sendiri pulau juga tidak. Saya punya buktinya, kayaknya enggak. Anaknya 3, suaminya 1 ART, dan 1 non reaktif, yang lainnya reaktif. Ibunya positif. Nah ini, kenapa kok seperti itu? Nah inilah yang harus kita beber karena ini termasuk juga dari hasil data swab. Kenapa semuanya kok larinya ke rumah sakit kosong? Setelah dibawa ke puskesmas dari Pekalongan langsung dibawa ke rumah sakit kosong. Nanti bisa dijelaskan dari pihak rumah sakit kosong maupun puskesmas dan juga dari dokter. Dan saya menemukan lagi kejanggalan lagi. Ini ada yang namanya pasien di mikro KMD ya, KMD Sidoarjo bisa ngabut jam berapa, sekitar jam 7 pulang 14 hari sudah dijemput lagi mobilnya di sana. Saya punya videonya. Ini ada apa? Kalau hal ini bisa sesuai dengan undang-undang karantina, harusnya diisolasi mandiri. Kenapa susah-susah di karantina? Kasihan membuat swab yang sampai ada yang 2 bulan lebih. Ini kasihan, ada yang anaknya 5 di karantina. Ya inilah. Kemarin dokter ini juga tenaga saya Pulau, cuma dia tidak di Kediri, asalnya Pulau. Jangan lagi di lagi dong. Itu tidak di karantina, isolasi lagi. Kenapa mereka tidak? Gitu. Seolah-olah kalau di COVID-19 corona ini dikembang-kembangkan seperti momok. Nah, harusnya kalau sebelum penindakan kan harus ada pencegahan. Di sini ada gugus tugas. Harusnya ada pencegahan, bukan langsung rapid test reaktif di karantina, rapid test reaktif di karantina. Itu pun dari desa kasus. Inilah saya menyayangkan hal ini. Mari kita cermati. Seyogyanya harus ada isolasi mandiri. Kalau misalnya dengan mereka mau belanja takut, itu urusan apa?
ini adalah bahasa klasik yang dilakukan. Monggo, kalau mau bermain dengan anggaran karantina monggo, tapi jangan mengorbankan masyarakat. Kasihan, janganlah mengorbankan masyarakat ini. Kalau mau bermain dengan anggaran itu, 146 miliar. Pertama awal sudah ada di desa. Itu ada aturan yang awal bahwa persoalan dengan posko-posko di sekolah. Nah ini awal itu di situ. Kenapa sekarang kok tahu-tahu langsung di kabupaten? Harusnya dilakukan di posko-posko itu lebih baik. Di situ sudah disediakan tempat RT, dibelanjakan apa itu namanya tempat tidur. Nah ini kita bicaranya dalam melakukan perjuangan yang terbaik. Jangan sampai lomba ini perangkat desa ataupun beda menakut-nakut. Saya tahu sendiri depan saya. Di pulau itu saya tidak ngomong masyarakat, tapi katanya dari desa yang tidak boleh dipager. Kasihan, itu dipager sama bambu. Saya sampai lah iya kok sampai seperti ini. Harusnya diberikan pengarahan yang baik. Tolonglah berikan pengarahan bahwa ini bukan penyakit, ini adalah virus. Nah ini harus dijelaskan seperti itu. Pasang banner atas nama puskesmas ataupun yang lain. Atas nama desa sudah jelas mau bersama rantai bisa distancing dan segala macam. Nah ini kita berharap untuk pembelajaran ini saya melihat itu banyak kasihan kalau dia kemarin anaknya 5 tidak dapat bantuan apapun. Jangan keluarga kita ini. Di media diumumkan dapat bantuan 1 juta keluarga yang positif. Ada mana? Ada. Baru kemarin telah muncul yang di kalangan ini kepembong muncul akan diberikan bantuan 150 yang positif diberikan bantuan itu. Ini sudah tindakan yang tidak benar, harusnya pertama awal. Sebenarnya saya juga ingin ngomong dengan pemerintah kabupaten juga. Apa yang dilakukan tindakan ini? Kasihan. Yang dikarantina apalagi bocor. Tidak bocor, bukan sepuh. Bocor, tidak bisa tidur mereka. Mau diswab, jangan balik lagi negatif, bukan negatif tapi malah benar positif. Dan mohonlah untuk hal ini kita akhiri persoalan itu, kita melakukan yang sesuai dengan undang-undang karantina maupun aturan undang-undang yang ada. Karena sudah jelas bahwa untuk persoalan mengacu komen ini sudah jelas, saya tidak bacakan terlalu panjang, bahwa setiap masyarakat yang dikarantina ataupun yang hasil rapid harus mengisi serbaran seperti ini. Ini contoh, nggak langsung rapid dijokok, kanega, kok dijokok 3 wilayah. Nah itu kan sudah menyesatkan, kasihan. Mereka nggak tahu apa-apa, terus akhirnya yang 3 wilayah disebut-sebut ini kasihan. Mari kita kerjasama yang baik, sosialisasi itu lebih baik. Mohon nanti untuk ini biar keluarga yang dikarantina biar tahu jelas
membahas persoalan ini, bagaimana nasib mereka. Ada yang tidak bisa bekerja, ada yang satu bekerja itu sampai meminta yang namanya kepada perusahaan sampai terselesaikan. Alhamdulillah pimpinannya bisa menyadari, dan alhamdulillah kemarin setelah istrinya keluar itu bisa bekerja kembali, dan itu pun saya dorong lewat WA untuk pengusaha tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ranahnya RSUD Jombang, jadi mungkin dari Kepala Dinas Kesehatan tidak bisa memberikan apa yang penjenengan harapkan tadi, karena itu memang wewenangnya gugus penindakan, yaitu Direktur RSUD Jombang, nanti yang bisa menjelaskan. Mungkin kalau yang terkait dengan RSUD Ploso nanti biar langsung dijelaskan oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Ploso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pimpinan atas waktu yang diberikan. Pertama, perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian dari Dewan dan dari teman-teman dari Forum Rembuk Masyarakat Jombang yang hari ini dihadiri oleh Mas Fatah terkait berbagai hal yang tadi sempat disampaikan, ditanyakan. Mungkin yang terkait dengan Rumah Sakit Ploso yang akan coba kami jelaskan. Jadi kurang lebih ditanyakan kenapa yang positif-positif dari mana-mana, dari Pekalongan, dari Jogoroto dan sebagainya itu dipindahkan ke diisolasinya, dikirimnya ke rumah sakit Ploso. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat wabah ini mulai harus kita hadapi, satu-satunya rumah sakit yang ditunjuk oleh gubernur untuk memberikan pelayanan kepada pasien COVID itu adalah RSUD Jombang. Namun RSUD Jombang mempunyai berbagai kendala, keterbatasan, terutama jumlah kapasitas tempat tidur di ruang isolasinya. Jadi pada saat awal kasus ini mulai muncul, kalau tidak salah RSUD Jombang cuma punya 10 tempat tidur. Dalam waktu yang sangat singkat, kapasitas tempat tidur di ruang isolasi RSUD Jombang tersebut tidak mencukupi perkembangan jumlah kasus yang meningkat dengan sangat cepat, sehingga akhirnya Bupati mengeluarkan surat keputusan menunjuk RSUD Ploso dan kemudian RSK Mojowarno
dan pada akhirnya kemudian seluruh rumah sakit di Kabupaten Jombang untuk menjadi rumah sakit penyangga istilahnya ya, penyangga dari RSUD Jombang. Karena penanganan kasus ini membutuhkan tempat yang khusus, ruangan khusus, perlengkapan khusus, SDM khusus, bahkan sampai hari ini pun belum seluruh rumah sakit ya yang ada di Jombang ini sanggup memberi pelayanan kepada pasien COVID. Walhasil dalam konteks yang ditanyakan oleh Mas Fatah tadi, pada saat itu yang tersedia hanya RSUD Jombang sebagai rujukan tertinggi di Kabupaten Jombang untuk pasien COVID, dan kemudian sebagai penyangga adalah RSUD Pelosok dan beberapa waktu kemudian RSK Mojowarno. Kemudian karena sifatnya rumah sakit penyangga, maka di sana disebutkan dalam SK Bupati tersebut bahwa rumah sakit penyangga hanya melayani kasus-kasus ringan sampai sedang, sementara kasus-kasus berat itu ditangani oleh RSUD Jombang. Itulah sebabnya kasus-kasus positif dari seluruh Kabupaten Jombang yang kira-kira kelainan klinisnya, gangguan klinisnya ringan atau sedang itu dikirim ke RSUD Pelosok, sebagian dikirim ke RSK Mojowarno, sementara yang kasus-kasus berat ditangani di RSUD Jombang. Jadi itu Pak Fatah yang bisa kami kira-kira jelaskan kenapa pada periode-periode mulai awal Mei mungkin itu ya, itu yang terjadi adalah adanya pengiriman pasien-pasien positif dari hampir seluruh Kabupaten Jombang ke RSUD Pelosok. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sementara mari silakan nanti kita lanjutkan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahan saya. Ya, terima kasih untuk direktur apa Pak kalau di proses itu. Jadi ada 2 direktur Pak ya, Pelosok dan jadi semua itu sekarang berubah proses semua, tidak ada rumah sakit maupun daerah gitu ya. Itu sudah betul ya. Sementara jangan yang dulu. Itu kemarin ada 17 perawat. Ya, 17 perawat yang terindikasi karena saya kemarin itu diwawancarai oleh Ratu Citra karena ada pasien yang tidak jujur. Kita sekarang ini bicara jujur, semua harus jujur Pak, semua. Jombang ini kita bicara jujur ada sekarang. Saya tidak kemarin juga seperti itu. Kalau pasien tidak jujur, akhirnya perawat kena, kan gitu Pak ya. Nah, kalau terjadi hari ini 17 perawat harusnya jujur juga. Bukan hanya masyarakat yang diambil paksa gitu Pak. Nah, sejak itu tolong itu nanti hanya satu yang dikerjakan. Terima kasih. Mungkin ini maksudnya 17 orang Ya, betul. kita minta isolasi. Jadi mungkin boleh kita ceritakan kronologisnya. Jadi di tempat kami ada suatu prosedur yang harus dijalani selama masa COVID ini. Seluruh perawat atau petugas yang harus memberikan pelayanan itu harus melakukan upaya-upaya pencegahan penularan, misalnya dengan prosedur tindakan aseptik, terus kemudian perlindungan diri dengan menggunakan APD sesuai levelnya, sesuai tingkat resikonya.
Dan kemudian kepada pasien-pasien maupun siapapun yang masuk ke lingkungan RSUD Pelosok diberlakukan suatu standar-standar prosedur. Misalnya harus cuci tangan dulu, harus pakai masker, kemudian di screening dengan menggunakan salah satunya termogan. Terus kemudian khusus untuk yang pasien-pasien ditambahkan dengan bisa saya lanjutkan. Jadi untuk pasien-pasien mereka harus dilakukan screening dengan menggunakan lembar screening. Nah, dari situ kami mengukur untuk pasien-pasien yang ada lembar screening ya, untuk mengukur tingkat risiko dari pasien yang kami terima di semua lini, di UGD, di rawat jalan, maupun pasien yang kiriman yang harus rawat inap, semuanya dilakukan upaya itu. Nah, lembar screening ini berupa checklist, berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan oleh dokter atau perawat yang melayaninya kepada pasien dan atau keluarganya. Kelemahan dari cara ini adalah tadi yang sempat disinggung oleh Mas Fatah ketika jawaban itu tadi kita ngomong tentang tidak jujur tadi, misalnya tentang riwayat perjalanan. Ketika ditanyakan pada saat itu kan masih Jombang boleh dibilang masih bagus, maka Surabaya sudah mulai merah pada saat itu, sehingga kami konsentrasi fokus apakah ada riwayat perjalanan dari daerah Surabaya atau dari Jakarta atau bahkan dari luar negeri. Nah, ini kalau kemudian jawabannya ternyata tidak sesuai dengan fakta, ini yang mungkin kita maksudkan dengan bahwa ada pasien tidak jujur. Nah, dalam kasus ini pasien sudah mendapatkan melakukan protokol tersebut dan akhirnya masuk ke ruang rawat inap biasa, bukan di ruang isolasi karena posisinya tidak berisiko. Jadi kita menyebutnya ada risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi. Jadi risikonya rendah sehingga boleh dirawat di ruang rawat inap biasa. Ketika kemudian sudah berjalan selama 2 atau 3 hari di pelayanan di sana, dokter yang merawatnya pada saat pemeriksaan rutin visite harian itu mendapati mencurigai bahwa pasien tersebut patut diduga COVID. Karena itu kemudian dilakukan pemeriksaan rapid test. Ternyata hasilnya reaktif. Pada saat ini saya tidak ingat persis tanggalnya. Kemudian pada saat itu ruang isolasi kita belum jadi ya, belum siap. Sehingga pada saat itu pasien dengan alasan curiga COVID kita rujuk ke RSUD Jombang. Sesuai dengan protokol, seharusnya perawat-perawat yang berkontak dengan pasien tersebut pada saat itu belum perlu sebenarnya dilakukan isolasi, karena yang bersangkutan si pasien ini tadi juga masih bersifat suspek, curiga. Cuman demi kewaspadaan 17 perawat, tenaga kesehatan lain dan tenaga penunjang yang lain yang selama masa 3 hari tersebut kontak dengan yang bersangkutan, kami minta untuk melakukan isolasi mandiri, ya, dengan protokol isolasi mandiri. Sekali lagi, sebenarnya pada saat itu belum perlu Mas Fatah untuk melakukan isolasi mandiri. Namun demi keamanan, karena yang kami layani adalah masyarakat luas, kami tidak ingin mengambil resiko, maka yang bersangkutan langsung kita minta untuk isolasi mandiri sampai mendapatkan berita tentang pasien yang kita rujuk ke RSUD Jombang tersebut. Namun ternyata sekian hari kemudian pasien yang kami kirim ke RSUD Jombang tersebut hasil swabnya
negatif, sehingga kemudian seluruh pegawai yang kami minta isolasi mandiri tadi kami masukkan. Sekali lagi ini bukan perkara bukan soal ketidakjujuran ataupun perbedaan dari sisi kenapa kok yang ini harus diisolasi di rumah sakit, kenapa yang itu tidak. Pada saat itu kalau tidak salah belum ada ya Stikes maupun indoor gitu ya, jadi masih adanya cuma RSUD Jombang, sehingga protokol yang kami ikuti adalah seperti itu. Sekali lagi untuk kasus 17 tenaga kami saat itu lebih kepada kewaspadaan kami agar kemungkinan si tenaga kesehatan ini menularkan penyakit atau virus ini kepada pasien yang dilayaninya itu menjadi hilang. Mungkin itu pada saat itu sebenarnya saya juga malah agak khawatirnya itu dengan teman-teman GKJ ya, karena sebenarnya secara protokol itu belum waktunya diisolasi mandiri ya, artinya tidak masuk kerja gitu ya. Jadi saya justru khawatir kena tegur belum waktunya isolasi mandiri malah disuruh isolasi. Jadi saya minta untuk isolasi mandiri, tapi saya siap mempertanggungjawabkan itu dengan alasan bahwa saya lebih mengkhawatirkan pasien-pasien masyarakat yang butuh pelayanan di sana. Mungkin itu Mas Pak. Perkenalkan, nama saya Kadir. Saya kelahiran Jombang, nomor KTP saya, NIK saya 81011406067801. Jadi saya warga negara Indonesia, bukan warga negara ilegal. Dan perlu diketahui bahwa saya inilah Kadir yang baru-baru fit call dengan Bupati, Bu. Jadi ini perlu saya luruskan berita informasi yang miring selama ini saya terima. Kenapa terjadi fit call? Itu adalah kesepakatan dari warga yang diisolasi di GOR indoor. Beliau yang memberi pertanyaan, beliau yang membuat pertanyaan segala macam bentuk pelayanan dan apapun yang ada di indoor, kurang lebih hampir 15 pertanyaan itu Ibu Bupati yang memberi. Kita disuruh menjawab mulai dari pelayanan kesehatan, pelayanan makan dan yang lain-lainnya, termasuk disuruh menceritakan kenapa sampai indoor. Itu permintaan beliau. Sehingga ada asumsi berita yang digemburkan bahwa seolah-olah itu ide dan pemikiran saya itu salah besar. Saya kelahiran Jombang asli, Bu. Tahun 83 saya transmigrasi di Maluku, ikut Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan itu kurang lebih hampir 75 kakak. Dari tahun 2003 saya sudah sering pulang balik ke sini, bukan baru kali ini baru saya pulang. Nah ini yang mau saya garis bawahi. Saya sangat kecewa ada satu pertanyaan, bahkan itu orang terpandang. KTP saya itu nasional berlambangkan NKRI, Bu. Jadi saya itu bukan pasien pelarian dari Maluku Berlindungan. Saya bukan gelandangan Berlindungan, dan saya tidak diseret dari rumah untuk ke penampungan. Ini yang mau saya tekankan. Dan ini dimuat di media massa, diekspos di YouTube dan sekarang belum terhapus. Makanya saya itu absen di rumah sakit, absen saya di RSUD Kristen 2 kali saya rapid test, BDU 001 saya resmi, dan saya bayar ini tangsinya ada 1.300.000 saya mandiri. Saya pasien mandiri karena saya butuh surat jalan untuk pulang kerja ke Maluku. Tolong diingat berita itu ngawur, dan itu sangat ngawur sekali. Dan saya tidak setuju, saya asli warga Jombang, dan sampai sekarang saya juga tidak bisa pulang ke desa saya akibat oknum 1-2 orang mengompori masyarakat bahwa saya tidak boleh pulang ke daerah saya di desa Bunguseu, sehingga saya kontrak sekarang. Ini ring. Nah ini masalahnya, saya emosinya bukan ke ibu-ibu, bukan maaf, tetapi pemberitaan bahwa saya itu seolah-olah kayak gelandangan diseret dari rumahku, itu saya sangat emosional. Jadi terima kasih kesempatan ini bisa diberi waktu. Terus yang kedua, Bu,
Sebenarnya surat rapid test saya sudah keluar, hasil swab saya sudah keluar, semua sudah keluar dan alhamdulillah hasilnya negatif. Ibu bisa bayangkan atau saudara-saudara bayangkan lah, keluarga ibu cuma menunggu hasil swab 16 hari. Logika orang waras tuh saya udah tandang di rumah sakit Jombang kemarin. Kalau betul kamu bilang nanti bisa negatif, saya tanya kamu. 16 hari mau 1 bulan 1 tahun kompensasi saya apa? Tapi tidak ada satu dokter pun yang berani jawab. Saya diponis reaktif positif corona dan itu di muka pasien yang banyak di rumah jalan itu. Itu yang membuat saya protes. Etika moral seharusnya saya dipanggil di ruangan, dibicarakan baik-baik. Bukan diambil mapnya bicara di depan orang pasien banyak. Saya nuntut bu harga diri saya. Dan ini semua termasuk ini yang 5 orang nih. Bu, saya bukan anggota dewan, tapi HP saya ini penuh dengan peluang karena tidak ada yang berani mengeluarkan rakyat ini tidak. Saya berjuang bu. Transmigrasi tahun 83 saya berjuang di daerah susah dan Jombang mintanya berjuang. Terus yang kedua bu, sekarang anak saya mau melanjutkan pendidikan sekolah di Sukabumi, cuma bikin surat sehat. Itu hasil kesepakatan dari Pak Lurah Desa Medusewu. Sebelum hasil saya keluar tidak boleh keluarga saya itu diutak-atik. Tetapi didatangi oleh polonya, didatangi oleh kaum desanya, disuruh swab, disuruh rapid test. Akhirnya yang anak saya reaktif dikorong lagi. Bu, saya sebenarnya keluar itu informasi keluarnya ini di nota keluarnya itu tanggal 7 bulan kemarin. Tapi saya nggak mau keluar kenapa? Anak saya di dalam. Bahkan anak saya positif pindah di sedikit pun saya mau pindah itu ke sedikit. Saya mau buktikan corona itu nggak bahaya. Kenapa? Karena ada anak kecil-kecil bu yang setahun 2 tahun setengah itu biasa aja. Seolah-olah mau mati semua. Kalau corona yang mematikan itu Jombang penuh dengan mayat. Jangan bisa makan Cina dan negara-negara dingin yang lainnya bu. Karena makanan yang dimakan juga sudah kayak ya maaf saja sama kayak binatang bu. Makan mentah semua. Kita Indonesia bersih bu. Itu satu. Terus yang kedua hasil swab. Yang saya pertanyakan, saya ini bu, jujur-jujur saja, saya ini petani yang urus pangan di Maluku. Saya petani transmigrasi. Ya dipilih di Provinsi Maluku untuk berlatih bertani di Jawa Barat untuk kembali membuat pangan dalam rangka COVID ini. Gara-gara birokrasi, bulan Agustus panen tertunda dan nggak jadi. Nah ini, kenapa bisa lama sampai 16 hari? Kok terus konsekuensinya begitu 16 hari dinyatakan negatif? Apa? Pakannya ibu ini 2 bulan lebih, ada yang sebulan lebih. Bapaknya tiap hari ibunya nangis, dosa kita semua ini. Saya yakin kalau anda tidak cepat birokrasi ini dibikin cepat, yang dianggarkan anda tidak cepat atau nggak lama datang. Percaya? Karena doa orang yang bersolo itu lebih cepat mendatangkan pahala dan bencana. Itu saya. Terus yang kedua, saya sering silakan kemarin dengan Ibu Bupati. Kenapa saya minta 1 pintu untuk pengurusan surat? Faktanya bu, saya kemarin untuk mengurus anak saya supaya cepat di swab itu muter-muter bu. Mulai dari indoor penjaga pagi saya suruh menjaga yang siang, nanti ngalih yang malam. Habis itu suruh pindah ke stiker, sedikit ganti piket, tanya di sapam, Pak Sapam suruh nemu ini, ujung-ujungnya ke dinas kesehatan yang menentukan swab lama dan tidaknya. Berarti semua ada di dinas kesehatan. Maka yang berada. Tetap jaga intonasi dalam kerjaan. Oke Pak, terima kasih. Maaf, terus saya karena Maluku. Poin saja. Oke. Karena ini sudah Poinnya apa? Kita di sini untuk problem solving. Oke, terima kasih ya Pak. Itu bu, kita orang Maluku, besar di Maluku, memang saya Jawa tahun 83 ikutnya di Pantai. Memang suaranya agak kencang saja. Bukan saya dalam hati marah-marah. Jadi poin yang pertama itu, yang kedua, tolong dari dinas kesehatan ke rumah sakit. Kenapa kalau sudah cuma 2-3 hari selesai hasilnya, kenapa dibikin lama-lama? Itu satu. Faktanya kalau mengatakan 2-3 hari tidak selesai, saya punya datanya. Ada kemarin pasien di koridor itu 2 hari 3 hari di swab,
tanggal 8, tanggal 11 ada hasilnya. Apa yang bikin lama? Faktanya kita dikurung sudah berapa hari yang cuma 11 hari sudah bisa keluar. Ini satu. Terus yang kedua, terhadap keluarga-keluarga kawan-kawan kami ini termasuk yang punya anak 5 ini Bu, tolong dijemputlah. Ini bukan sekedar bicara ngomong kosong, ini fakta di lapangan. Kalau kita pagi hari di ruangan isolasi itu Bu, yang kita lihat itu cuma keluh kesah seluruh dan itu meratap beri. Maksudnya apa? Kenapa saya jadi begini? Kalau ini semua apa? Kenapa nggak dirapid tes saya sendiri? Cuma keluarga saya jadi dan contohnya ini rapid tes itu sampai 2 kali Bu. Sudah negatif, dirapid tes lagi, kok nggak ada yang lain? Tapi itu secara logika. Sehingga pada prinsipnya Bu, saya kasih kepada mereka. Ini jadi yang ini Bu. Sekarang sudah diatur. Nah mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kita bersama Pak. Saya yakin Jombang ini slogannya beriman akan terwujud jika orang-orangnya juga beriman dan percaya. Dan harapan besar sebenarnya keluhan yang ada di HP maupun yang di yang lain di saya ini itu ingin bebas. Sehat itu bukan begitu kurangnya, tapi sehat adalah hati, rasa, bukan makanan yang tiap hari dimakan. Tanya apa keluarnya? Bukan itu. Ayo kita senang bikin hilang stres. Yang stresnya kamu, kita cuma senang stres. Jadi intinya itu. Mudah-mudahan ini menjadi informasi dan evaluasi mewakili kepada ibu yang lain. Sebenarnya banyak membicarakan, tapi prinsipnya bagaimana ini cepat selesai. Yang lama-lama ini tolong dievaluasi Ibu. Bahkan ada bapak ini anaknya 2 bulan Pak. 2 bulan lebih. Sudah 2 bulan Pak. Tidak ada hasil apapun, dikurung begitu. Termasuk ibu ini sudah sebulan lebih, ini juga sudah 2 bulan lebih. Tidak ada kepastian. Anak saya ini dan saya kasih waktu kalau sampai hari Jumat ini dan di swab, berarti akan saya ambil di listriknya dan saya swabkan mandiri. Kita ikuti prosedur aja Bu. Tetapi kalau ini bukan prosedur lagi, udah ngawur namanya, udah terlalu lama. Kalau alasan pasien banyak, kemampuan Anda sehari 10 aja diperiksa. Jangan kemampuannya 10 periksa 50 bahkan 100. Nggak sesuai kapasitas. Jadi itu Bu yang mungkin kawan-kawan mewakili. Yang kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena intonasi gaya ngomong saya memang begitu. Sebagaimana juga begitu, saya nggak ada unsur apapun dan ini mudah-mudahan mewakili dari kawan-kawan yang lain tersampaikan. Yang kita minta kehadiran kami di sini itu kepastian kapan pulang, bukan soal birokrasi yang Anda mau bikin itu silakan. Masyarakat mau hidup damai, aman, rukun, keluarga itu aja, bukan bahas yang lain. Soal program kerja, program apa segala macam itu urusan. Tapi masyarakat intinya damai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di indoor ini bagaimana supaya cepat untuk di swab, jadi nanti panjenengan ya nanti kita harus ini apa bentuknya? Monggo Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi D beserta seluruh anggota Direktur RSUD Purworejo, teman-teman Pak Septin, Kepala Bidang P2D Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, teman-teman kampus, dan ini saudara saya tercinta, Ketua FRMJ Forum untuk Masyarakat Jombang, dan saudara-saudara kita juga yang terdampak COVID-19 juga media. Terima kasih. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan penjelasan banyak karena tidak di kewenangan saya. Kalau tadi Pak Kadir semua mungkin ini ke Dinas Kesehatan karena kita berbicara gugus Pak. Ini adalah di kewenangan gugus penanganan. Jadi kebetulan saya di Kepala Dinas Kesehatan ada di terus penyiapan harus. Jadi tidak di area kewenangan untuk kesana haji. Tapi itu nanti itu kinerja gugus. Jadi hanya saja yang perlu saya sampaikan ada satu kabar. Mungkin ini juga bukan dari keluhan di Jombang atau sekitar 132 negara di dunia ini yang mengajukan review terkait dengan protokol penanganan COVID-19 di dunia. Jadi atas juga keputusan WHO dan Kemenkes
review kelima dari pedoman penanganan pengendalian COVID-19, di mana ada beberapa hal yang mendasar yang sehingga nanti kalau Pak Kadir menunggu kalau memberi bahkan non-sewu kalau tidak diswab hari ini akan dijemput tidak perlu Pak, karena siang ini saya mengundang seluruh rumah sakit di Kabupaten Jombang untuk kami memutuskan memulai terkait dengan revisi 5 pedoman penanganan dan pengendalian COVID-19 ini, di mana diputuskan tanggal 13 Juli 2020 ini saktinya terus satu webinar ini Mas Patah, karena minta ketemu tanggal 14 dan tanggal 14 kemarin kami baru mendapat sosialisasi pagi yang kemudian segera siang jam 2 saya sampaikan kepada Ketua Gugus bersama Ketua Gugus Tugas bersama Pak Camat dan Gugus Pencegahan juga penanganan terkait hal ini, sehingga hari ini kita mengundang seluruh rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, dan di sana memang ada beberapa hal prinsip yang perlu disesuaikan. Jadi kalau kemudian kemarin ada OTG, ODP, PDP dan sebagainya, sekarang ada hanya 3 kategori, yaitu suspek, probable dan confirm. Di mana semuanya non-sewu kami tidak melaksanakan ngawur atau apa, tapi ada sesuai dengan pedoman yang ada dan tentunya dengan protokol yang SOP yang sudah dirumuskan oleh masing-masing Gus. Jadi ini itu, dan insya Allah mungkin gambarannya biar jelas, biar lega. Mungkin nanti non-sewu Ibu Kabid P2P bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan perubahan yang mendasar pada pedoman penanganan COVID-19 revisi 5 yang diteken tanggal 13 Juli dan saya terima 13 Juli malam dari grup di Kepala Dinas Provinsi, yang kemudian alhamdulillah paginya kami mendapat sosialisasi langsung melalui webinar, dan siangnya kita sampaikan. Nah, ini kesempatan sebelum saya ngomong dengan rumah sakit nanti siang, mungkin ini juga sekalian minta tolong kepada panjenengan semua untuk menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait perubahan-perubahan yang mendasar ini. Insya Allah di samping ini melegakan, tetapi di sini mengandung sebuah tanggung jawab masyarakat yang luar biasa. Disiplin melaksanakan protokol kesehatan itu kuncinya. Nun sewu Pak Kadir, masker panjenengan kurang prayogi, mohon ditutup dengan benar, karena di saat kita berbicara ini kemungkinan saya juga tidak tahu apakah tapi non sewu hasil rapid saya tadi pagi juga non reaktif. Meskipun demikian saya juga masih tetap memakai masker, karena apa? Dari penelitian di dalam ruangan yang ber-AC seperti ini, apabila kita ada yang confirm, mikro droplet ini bisa bertahan di udara sekitar 8 jam. Non-sewu mungkin tidak berbahaya terhadap Pak Kadir, tetapi kita tidak tahu di antara kita mungkin ada yang komorbid atau dan lain-lain. Meskipun kita berserah kepada Allah, karena apa? Hidup mati memang bukan urusan manusia, tapi ada urusan Allah. Tetapi kita manusia, umat Islam khususnya beragam, wajib berikhtiar. Saya mohon maaf, tegas. Karena ini akumulasi dari kami yang selalu mengajak masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, tetapi banyak sekali yang sih kok gayamen nggak masker, kayak mati. Kita manusia wajib berikhtiar.
Saya sekali lagi mohon maaf, mohon bantuan panjenengan semua untuk mengajak masyarakat kita disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan di era pandemi ini. Pandemi belum berlalu. Kalau ada yang mengatakan corona tidak berbahaya, mohon maaf, teman-teman kami, sejawat kami banyak yang sudah menjadi korban. Kalau selama ini saya diam, saya ditanya media, kalau saya diam karena saya menahan diri, aku berdek kayak ini, rasanya subhanallah, saya bisanya hanya istighfar. Semoga saudara-saudara saya bisa menyadari bahwa betapa pentingnya hidup di era pandemi ini untuk menjaga diri agar kita tidak bunuh diri. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil nafas dalam untuk tadi. Jadi Pak Kadir, Mas Fatah, dan seluruh hadirin sekalian, saya mohon maaf jika Ibu Kadir kesadaran sedikit emosional, karena memang hanya dalam sehari saja kemarin hari Minggu 5 orang tenaga dokter kami meninggal gara-gara COVID ya, di gugus pelayanan. Ini hanya di Jawa Timur ya, kita ngomong tentang 5 orang ini hanya di provinsi Jawa Timur. Jadi mungkin akibat itu Bu Kadis agak sedikit emosional ketika menganggap masyarakat menganggap ini bukan masalah. Jadi bahwa kita merasa baik-baik saja, merasa tidak ada keluhan, ya alhamdulillah gitu ya, kita tidak terlalu terdampak penyakit ini. Tapi mohon diingat, ada, kalau di Jombang ini kita menyebut ada sekian ratus pasien, bahkan kalau di yang meninggal itu baik yang positif maupun yang PDP itu berapa coba? Ya, jadi itu kira-kira sudah lebih dari 100. Rasanya menganggap ini tidak berbahaya, itu terlalu ngenteng keluarga-keluarga yang terdampak tersebut. Intinya Pak Kadir maupun semua yang hadir di sini jangan berpikir bahwa kami ini senang menghadapi ini. Yang terdampak itu bukan hanya penjenengan. Penjenengan terdampak karena memang harus tinggal di rumah isolasi, harus tinggal di. Kami bahkan tidak boleh tidak hadir di tempat pelayanan, kami tetap harus hadir, resikonya setinggi apapun kami harus tetap hadir di unit-unit pelayanan. Jadi itu, dan kemudian bahwa kenapa ada yang harus dilakukan ini, kenapa yang harus dilakukan itu bukan kami ngarang-ngarang sendiri Pak. Jadi memang kasus ini sudah kasus yang bukan hanya terjadi di Jombang, di seluruh dunia, di seluruh Indonesia tidak ada satu provinsi pun yang tidak terdampak, dan kami menjalankan itu semuanya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Kenapa seseorang kemudian masih harus tinggal di ruang isolasi, kenapa, dan sebagainya itu semua kami hanya menjalankan protokol yang harus kami ikuti. Karena ketika pelayanan kesehatan tidak berdasarkan mengikuti protokol tersebut, kami memberi pelayanan yang dapat dapat digugat karena dianggap melakukan pelayanan di bawah standar. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan, dan ini sekali lagi semuanya kita kepingin aman, semuanya kita kepingin selamat, semuanya kita ingin kumpul bersama dengan keluarga, semuanya ingin beraktivitas kembali seperti sedia kala. Namun sekali lagi dengan cara yang aman, dengan cara yang selamat, yang kurang lebih bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri,
tapi juga menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang tua kita, menyelamatkan teman-teman tetangga kita. Karena sekali lagi ini penyakit menular, sehingga potensi-potensi ancaman terkait penularan kepada masyarakat ini harus betul-betul dikendalikan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Pimpinan. Bapak Ibu semuanya yang hadir pada menjawab terlebih dahulu terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Kadir terkait dengan hasil swab yang lalu. Kami menginformasikan bahwa sampai dengan hari ini yang keluar adalah sampai dengan tanggal 2 Juli. Ya, dan itu tidak kita buat-buat, menurut saya semuanya ya. Kita berproses karena kita tidak melaksanakan pemeriksaan itu hanya di Jombang saja. Hasil yang kita ambil kemarin, swab itu akan kita kirimkan ke provinsi, ke BPTKL, kemudian ke BTKL. Ya. Jadi kita hitung dalam satu hari swab yang diterima adalah sekitar 200 spesimen. Itu berasal dari seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur. Sehingga ketika kita nanti mengirimkan swab, itu pun juga nanti harus dilihat dulu, kemudian juga pemeriksaannya harus menunggu di sana yang melakukan, sehingga hasilnya yang keluar adalah sesuai dengan hasil yang diperiksa di sana. Ya, jadi ketika kita mengirimkan, kemarin ada yang komplain juga ke saya, dikirimkan tanggal 22 Juni. 22 Juni itu hasilnya banyak yang sudah keluar, ada yang kesingsal. Saya nanyakan bolak-balik ke sana, juga belum ada jawaban. Tunggu bu. Jawabannya juga seperti itu. Ya, kalau berdasarkan revisi kemarin, ya yang revisi 4, memang agak sulit untuk mengeluarkan panjenengan ketika panjenengan berada di ruang isolasi karena menunggu kriteria sembuhnya ini. Ya, di mana dalam kriteria sembuh harus dilakukan ulangan dari pemeriksaan awal itu dan mendapatkan hasil swab negatif 2 kali berturut-turut. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman itu harus menunggu lama. Ya, sehingga bukan dinas kesehatan yang sengaja melakukan itu semua. Saya sudah ngoprak-ngoprak gak karuan, teman-teman juga sudah seperti itu. Teman-teman di lapangan pun yang garda terdepan, teman-teman masyarakat juga sudah luar biasa. Ya, mereka menyampaikan keluhan dari panjenengan, Bu, hasilnya kok tidak keluar? Yo, tak takokno kok di provinsi. Terus jawabannya juga dari sana, tunggu dulu Bu, kami cek. Sehingga sampai hari ini yang keluar adalah sampai dengan tanggal 2 Juli. Alhamdulillah, pemerintah pun juga sudah melakukan revisi terkait dengan pedoman pencegahan ini. Yang ini nanti juga akan melegakan kita semua, ya, terutama terkait dengan isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri nanti panjenengan bisa melakukan di rumah, boleh berdasarkan revisi 5. Sudah tidak ada lagi istilah ODP, OTG, PDP sehinggai bulet gak karuan. Ya, sekarang jenengan Fani, ya, di situ ada istilah kasus suspek, kemudian ada kontak erat, ada kasus probable, ada konfirm. Tidak muncul lagi istilah OTG, ODP, PDP. Yang intinya nanti kasus suspek adalah mereka yang ada sakitnya, ya, yang ada sakitnya terkait dengan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Ya, di sini itu dibedakan lagi. Kalau dia ringan, isolasinya di rumah aja nggak ngomong, sudah tidak perlu masuk di sel, di stikes. Saya sampai ngomongnya juga gitu, di sel itu sebenarnya. Masyarakat psikotes gak barang, kayaknya sampai di sel, jelas seperti itu. Bahasa saya sampai di sel. Karena memang kebebasan jenengan juga terbatas, terganggu
atau probable, dia masuk dalam kontak erat. Kembali lagi apa? Isolasi lagi, isolasi mandiri di rumah. Tapi yang seperti disampaikan oleh Bu Kadinus tadi, ini tidak berarti kebebasan bagi kita, tetapi kita menitipkan kepada panjenengan semuanya bahwa protokol kesehatan harus benar-benar dipatuhi. Itu yang kami titipkan kepada panjenengan semuanya. Gampang, obat gorong ono, vaksin gorong ono, kuncinya adalah disiplin. Disiplin apa? Memakai masker, disiplin jaga jarak, disiplin melakukan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Itu adalah kuncinya bagaimana kita memutus rantai penularan untuk COVID-19. Ya, jadi kami sangat menitipkan kepada panjenengan semuanya. Ayo kita bersama-sama disiplin, menegakkan disiplin ini dalam melakukan protokol kesehatan ini untuk memutus rantai penularan COVID-19. Di sini ada kasus aspek ya, yang dilakukan adalah dilakukan pengambilan spesimen, tidak lagi dengan rapid, ya. Jadi yang dengan revisi 5 ini rapid sudah banyak diabaikan, tinggalkan sekarang rapid ini. Kecuali untuk kelompok-kelompok masyarakat seperti santri, pondok, mereka yang terlokalisir, untuk lapas, untuk pantai Redang, yang dalam satu kelompok itu bisa dilakukan screening dengan rapid. Kemudian kita lihat di situ, jika dilakukan swab, hasilnya nanti kita akan menunggu apakah perlu dilakukan ulangan atau tidak. Ya, kalau kasus seperti ini nanti tidak dilakukan ulangan, ya tergantung dari kondisinya. Kemudian kasus aspek ini dilihat kalau dia ringan, isolasi mandiri. Kalau sedang bisa dirawat di rumah sakit. Kalau berat, sing sampai sesek menggeh-menggeh, Bu, bisa dipertingkat, Bu. Ya, Bu. Tidak pasien pulang, Bu. Ya. Kontak erat, ya. Kontak erat prinsipnya juga tadi. Itu adalah isolasi, bisa dilakukan di rumah. Kemudian naik, Pak. Kemudian ini kasus probable. Kasus probable itu adalah kasus aspek yang misalnya berat atau ada gangguan Waktunya, Bu. Waktunya masih ada 2 ini. Tolong. Nah, ini Pak, saya menjelaskan di sini. Kalau di Non sewu. ini anak Non sewu. Saya jelaskan yang terkait dengan ini Pak ya. tolong dua ini. Oh langsung Bu. Jadi intinya panjenengan nasionalisasi di kecamatan aja jangan di sini. Jadi intinya Mas ini sedang menjelaskan Mas Jauh. Lima menit sudah. 5 menit ya. Jadi intinya seperti ini. Panjenengan yang ada di isolasi saat ini ada di stikes, jika sudah melewati masa sekitar 14 hari sudah boleh pulang. Bu Ayu sudah terlanjur, sudah dari 3 bulan. Ini hanya mengeluh kepada selesaikan. Ya, apa? Dengan adanya revisi ini, ya, kita bisa melakukan pemulangan untuk pasien tanpa menunggu hasil swab berikutnya. Itu nanti akan diberikan. Persoalannya adalah mengeluh. Mohon maaf, 1 orang monggo. Kalau memang silakan. Ini biar dilanjutkan dulu. Ini mengeluh ini. Ayo,
tidak tahu, hanya mempersoalkan, mengeluh mereka ini sudah dikarantina dan 3 bulan. Ya, makanya ini kan untuk menjawab pertanyaan dari itu tadi yang sudah 2 bulan dan lain sebagainya. Nah, makanya ini Bu Waslu ini menjawab itu, gitu loh. Sebenarnya ini menjawab panjenengan semua. Kalau revisi 5 ini kan belum dilakukan. Sudah dilaksanakan mulai 13 Juli, hidup per 13 Juli. Ya. Iya, Bapak. Kalian baru keluar. Bapak. Iya, karena itu ini surat saya sudah jelas mempertanyakan persoalan kalau kesah saja, tidak ada pemaparan ini. Kan saya izin saya ambil alih. Jadi itu gambaran kondisi revisi 5. Kami mengambil keputusan berdasarkan protokol yang ada, ketentuan yang ada, yang kami dapat hari ini, dan insya Allah seperti sudah saya sampaikan, hari ini saya mengundang rumah sakit membahas ini terkait selesai karantina maupun isolasi mandiri maupun isolasi jadi bukan karena itu ada isolasi di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi aturan kami nanti per hari ini akan melaksanakan sesuai dengan revisi 5 yang kami terima ini. Jadi kami melakukan tindakan ada dasarnya. Jadi hari ini yang sudah isolasi baik itu di stikes, di apartemen atau di rumah sakit sekalipun tanpa gejala selama 14 hari ini akan insya Allah paling lambat besok akan mendapatkan surat keterangan selesai isolasi. Jadi bukan keterangan sembuh loh ya, maaf, bukan keterangan sembuh, tapi surat keterangan isolasi mandiri dan surat keterangan telah melaksanakan isolasi. Jadi itu ya, cukup ya. Saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih. Baru turun, makanya hari ini Ibu Kadinkes akan mengundang seluruh rumah sakit. Makanya ini sudah dijelaskan tadi bahwasanya itu yang nanti akan untuk surat keterangan selesai isolasi, bukan surat keterangan sehat. Jadi di rumah juga harus isolasi, masih maksudnya itu isolasi mandiri di rumah. Seperti itu. Sudah cukup ya, Mas Tata? Mungkin ada tambahan satu aja. Ya. Dari yang biar lain nanti. Mas, apa? Sebentar ya. 1 menit. 1 menit. Mengikuti rapid test di Pasar Petirungan, hasil yang diberikan di tanggal 17 itu adalah non reaktif. Kemudian tanggal 17 malam saya dihimbau dari Pamong Desa dan juga untuk menghadap ke Bukidan Desa untuk persiapan ikut swab di RSUD Pelosok. Terus saya sampaikan ke Bidan Desa bahwa istri saya non reaktif kok, mau di swab Bu. Oh Ibu, itu sebenarnya reaktif Pak, jadi semua yang rapid di Petirungan itu hasilnya reaktif. Pada fakta yang ada di lapangan, ada beberapa yang terutama di pedagang stand daging itu ada 9 orang yang di rapid, yang 3 itu tanpa ada hasil. Artinya sudah dinyatakan baik. Apakah mekanismenya seperti itu? Kalau rapid yang saya tahu ada hasilnya 2, apakah itu non reaktif ataukah reaktif. Tapi yang disampaikan oleh Bu Bidan Desa, semua rapid yang dilakukan massal di Pasar Petirungan hasilnya adalah reaktif. Akhirnya saya mengikuti, istri saya ikut swab tanggal 19. Singkat Pak. Ya, akhirnya belum itu terus mengikuti swab ke Pelosok, kemudian di tanggal 22 dijemput untuk dikarantina di indoor. Setelah 1 minggu, kemudian
revisi hasil tes rapid yang dinyatakan reaktif itu diantar ke rumah oleh Bapak Ketua RW beserta Ibu Bidan Desa. Jadi kenapa revisinya kok mesti harus nunggu 1 minggu setelah berita terkait dengan 1 kali tes kok ada 2 kali hasil itu. Ini mungkin spesifik ke Puskesmas Peterongan. Jadi bukan ke Bu Dinkes ini, mohon izin. Terus konsekuensinya kami sudah 16 hari, istri kami 16 hari di isolasi di indoor. Terus apakah kompensasi yang diberikan kepada kami keluarga yang terdampak dari sini? Ada beberapa 3 orang yang mewakili di sini yang pada saat rapid hasilnya reaktif kemudian diisolasi bersamaan 16 hari. Terima kasih. Lalu ada koreksi yang kebetulan bahwa memang sebetulnya hasil yang betul adalah reaktif. Karena kami saat itu melakukan di pasar Peterongan ada 162 sampel yang harus kami periksa dan kami harus memisahkan satu persatu. Mohon maaf, kebetulan hanya 1 miss untuk koreksi, yaitu di pasien tersebut di atas sama yang dulu. Jadi dari sekian banyak itu ada 1 yang untuk koreksi, yaitu dulu tersendiri, dan itu sudah kami sampaikan yang bersangkutan. Namun Bapak, pihak kami tidak pernah menyampaikan bahwa seluruh hasil rapid pedagang yang di pasar adalah non reaktif. Tidak pernah menyampaikan demikian. Apakah betul atau penyampaian demikian? Saya perlu klarifikasi karena petugas kami tidak pernah menyampaikan bahwa hasil pedagang di sana semuanya reaktif. Bu Dokter mohon izin, pada saat itu saya bertamu ke rumahnya Bu Bidan Desa. Kemudian Bu Sufi menyampaikan bahwa semua yang rapid test di pasar Peterongan itu hasilnya reaktif. Seperti yang disampaikan. Faktanya ada beberapa. Kami ada saksinya Pak RW, kalau mau Pak RW mau jujur. Saya kami nggak ada rekaman, jadi itu saya hanya menyampaikan dengan jujur aja. Makanya itu yang kami pertanyakan, kenapa kemudian penyampaiannya atau revisinya itu baru setelah berita ini viral, kemudian baru 6 hari setelah itu. Begini, waktu itu kami sudah menghubungi dengan panjenengan langsung, ya. Saya sendiri yang bertelepon dengan panjenengan saat akan berangkat ibu untuk swab, itu ya Pak ya. Saya telepon sendiri itu dengan saya Bapak, bahwa saat berangkat swab itu, situ ada kami serahkan hasil koreksinya, tapi yang bersangkutan merasa tidak menerima. Lalu kami berikan kembali, salinan kembali kami berikan itu dengan jarak tadi 1 minggu untuk hasil yang reaktifnya yang sudah koreksi tadi. Itu yang perlu kami jelaskan. Jadi itu penyampaian ulang dan itu juga sudah disampaikan melalui perangkat desa. Karena kami memberikan hasil pasti harus ada pendampingan dari pihak desa Bapak. Begitu. Terima kasih. Untuk hasil sendiri dari 162 yang kami lakukan rapid massal itu ada 20 kondisinya yang saat itu reaktif. Jadi tidak semuanya reaktif ya Pak. Terima kasih. Berarti ada mesnya di Bu Bidan ya. Yang disampaikan yang rapid test di pasar Peterongan itu hasilnya reaktif. Itu dalam rangka menegaskan bahwa memang Bu Lulu reaktif. Mohon maaf, boleh saya ilustrasi 2 menit terkait dengan kebijakan atau mungkin itu ada mes yang di admin. Kalau saya simulasikan dengan sebuah warung, ketika pramusaji mau menyajikan pesanan dari customer atau pelanggannya ke meja makan misalnya, ini saya ilustrasikan ke makanan. Kemudian apakah tidak ada checker? Apakah makanan yang akan saya hidangkan sesuai dengan pesanan, kemudian apakah tidak ada misalnya strapless, atau mungkin ada rambut, atau mungkin ada tusukan gigi, atau sesuatu yang hal yang tidak
sepantasnya disebutkan. Artinya kalau hal sepenting dan segenting itu kok sampai bisa mencuat dulu kemudian baru diralat, itu menurut saya mohon izin, apakah itu tidak melanggar kode etik? Mungkin Bu Dinkes bisa menangani terkait ini. Mohon izin. Mohon izin karena teknis saya serahkan kepada teman-teman di lapangan. Selesai dan istri saya sudah pulang dan alhamdulillah negatif, jadi ditutup rasanya kok udah ada kesan kok ngeyel. Nah, ini harus kadung dilakukan Mas. Terus perencanaan saya mewakili juga teman-teman bagi yang sudah diisolasi di indoor 16 hari itu ada kompensasi atau enggak? Kriteria terkait dengan bantuan dari COVID itu yang terdampak itu yang bagaimana, mohon izin? Barangkali dari bapak-bapak atau ibu bisa menjawab. Mohon izin untuk kapasitas terkait kompensasi bukan di kompetensi kami karena kami ada di wilayah. Bisa dinotulen kan Bu, karena ini ya. Mohon maaf. Mungkin nanti kepada Pak Puji atau gimana yang selaku penindakan. Sampun ya. Sampun. Mas Mata sudah cukup? Iya. Matur suwun. Nanti yang berkaitan dengan berkas panjenengan akan kita diskusikan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Terima kasih. Mungkin satu Bu, ya. Ini seluruhan ini adalah di Kecamatan Petaroman. Ya. Seluruh yang di Kupuk itu Kecamatan Petaroman. Jadi yang paling rekor hanya Kecamatan Petaroman. Kalau kita bicara Kecamatan Petaroman, antara lain di situ ada Mojoagung, Pasar, di situ ada Ploso, di situ ada Mojowarno, di situ ada Yudo. Ini semua ini di Kecamatan Petaroman. Nah, inilah. Saya mohon satu aja, mungkin ada 2 menit yang mau disampaikan oleh yang beranak punya. Mohon izin Mas, saya sampaikan kenapa kok Petarongan karena kasus yang kita dapat di sana memang luar biasa dan itu memang dari studi epidemiologi kami memang itu prediksinya karena apa, di sana banyak sekali pelaju, kemudian mungkin juga karena jadi karena kami juga sudah sosialisasikan untuk protokol itu masalah dan itu kami juga menseru bukan diskriminasi tapi berdasarkan saya menseru dari awal panjenengan dulu saya sampaikan kenapa kok Petarongan. Saya ambil 5 kasus terbanyak di Kabupaten Jombang saat ada kegiatan rapid hunting. Ya, mungkin yang dilupakan adalah pertama awal Ploso dan Sumobito. Itu yang luar biasa. Hasilnya mboten demikian Mas. Jadi kami tidak ngawur, hasilnya tidak demikian. Karena itu kita sampaikan satu keluarga saja untuk menyampaikan ini biar terwakili. Ya, ini yang terakhir kali Bu, saya mohon. Yang terakhir kali karena ini hari Jumat ya. 1 menit ya. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listi Nur Hafifah. Keluarga saya 2 yang ada di karantina, Guzul Fadli Mursida sama Bapak Haji Farukan. Dikarenakan ikut rapid, ibu saya meninggal tanggal 27 Mei. Dan kita disuruh sama bidan desa rapid pertama tanggal 28 Mei. Kita hanya diberi pemberitahuan lewat WA. Ya. Terus kita disuruh rapid ulang tanggal 8 bulan Juni. Ya toh? Tanggal 8 Juni, tanggal 9 kita ditelepon. Ditelepon 2 yang reaktif. Bapak Haji Farukan sama Bu Zul Fadli Mursida. Maskernya enggak maskernya nggih. Terus putranya itu tolong dimaskerin nggih. Itu bukti sayang panjenengan juga sayang pada keluarga nggih. Yang saya pertanyakan di sini Bu ya, kenapa harus
menunggu lama saya untuk hasil rapidnya ini. Hanya lewat via WA sama telepon saja. Saya menunggu hasil ini loh Bu. Saya dikasih tanggal 30, itu pun saya minta. Kenapa kok tidak tanggal 9 ketika pemberitahuan itu? Dan kakak dan sama bapak saya masuk di indoor itu tanggal 15. Tanggal 15 bulan Juni sampai hari ini. Belum keluar. Dan mbak saya ngapunten janda punya anak 5. Semua yang tanggung jawab adalah saya untuk merawat anak 5 ini. Padahal hanya reaktif Bu. Hasilnya itu reaktif. Hasil yang pertama adalah non reaktif. Satu lagi Bu ya. Satu lagi. Ketika saya di ambulan untuk tes rapid yang kedua, ngapunten, saya dibilangi sama Pak Polo saya, Mbak Risti, sampai Polo tanda tangan mengakui bahwa ibu sampean meninggal itu karena COVID. Nanti semua biaya diganti, biaya rumah sakit ibu saya itu nanti akan diganti. Itu ada aparat desa yang bilang begitu. Saya tolak mentah-mentah itu. Sampun juga. Sampun. Terima kasih. Jadi untuk diagnosa mohon maaf kami tidak bisa memberikan ini karena itu bukan di ranah kami. Terkait dengan rapid itu memang baru beberapa hari dirasakan non reaktif, maka diulang 10 hari lagi. Apabila reaktif maka akan dilakukan swab. Memang protokolnya seperti itu, sehingga beda dengan yang sekarang. Maka kalau kami ditanya, ini apa yang aku, dan memang kita menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada. Kalau pedoman yang sekarang, tentunya kita akan menjalankan sesuai dengan pedoman sekarang. Ini tuh, terima kasih. Ampun ya, Mas Fata, cukup. Ya, terima kasih. Mungkin nanti karena ini waktunya Jumat, jadi kita tidak bisa berlama-lama untuk meneruskan diskusi ini. Mudah-mudahan nantinya yang apa yang menjadi keluhan panjenengan nanti kita respon semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila tadi ada kata-kata ataupun perlakuan kami yang kurang menyenangkan. Kami mohon maaf dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.